Selamat sore Bapak-Bapak sekalian. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Prachka Ibnu Huzaimah 1361801 dari kelompok 3. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pemilihan pesawat dan juga rute untuk Faruna Air sendiri menggunakan metode AHP. Yang pertama adalah pemilihan pesawat, di mana untuk pemilihan pesawat ini kami telah menyeleksi beberapa kriteria yang kami harapkan terhadap pesawat yang akan kami gunakan untuk dalam mengoperasikan Faruna itu sendiri. Di antaranya adalah fuel efisiensi, di mana fuel itu sendiri merupakan salah satu dasar yang utama dalam pengoperasian pesawat, di mana kami mengharapkan dalam pesawat yang akan kami gunakan itu hemat bahan bakar. Lalu maintenance cost, di mana dalam pengoperasian untuk menopang pengoperasian kami dan menjaga keselamatan penerbangan juga. Ini kami akan melakukan maintenance, di mana kami menginginkan maintenance pesawat yang akan dilakukan itu dengan harga yang reasonable dan juga lebih dapat kami provide dengan harga yang dapat dengan harga yang lebih murah. Lalu ada maximum payload, di mana itu termasuk penumpang dan juga barang bawaan atau juga dapat digunakan sebagai kargo. Dan yang terutama adalah harga pesawat itu sendiri, di mana kami juga mengharapkan harganya itu dapat tercover oleh pendapatan kami juga, revenue streams. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah manpower dan availability, di mana pesawat yang akan kami gunakan diharapkan memang sudah umum ada di Indonesia, di mana semakin banyaknya aircraft menandakan di Indonesia, maka menandakan akan lebih mudah dalam proses maintenance karena lebih familiar ibaratnya terhadap pesawat yang kami gunakan, serta ketersediaan kru pesawat dan juga ketersediaan pesawat tersebut bila ada di Indonesia menandakan pesawat tersebut sudah dapat sertifikasi, sehingga kami tidak perlu melakukan pengajuan sertifikasi kepada DGCA. Lalu berikut adalah data yang telah kami himpun untuk 4 pesawat yang telah kami seleksi lebih lanjut dalam penggunaan sebagai pesawat amfibi. Yang pertama ada Cessna 208B Grand Caravan, Cessna 208 Caravan, DHC-6300, dan juga DHC-6400. Berikut adalah data-datanya dari fuel consumption, range, maintenance cost, price, MTOW, seat capacity, dan juga maximum payload. Mengapa kami tidak memasukkan range kepada kriteria pemilihan kami, itu dikarenakan bahwa maximum range dari tiap pesawat yang kami hadirkan di sini, yang akan kami pilih, itu sudah mencakup jangkauan dari area operasi kami, di mana area operasi kami seputar Bali, NTT, dan NTB dengan jarak maksimum terjauh adalah 500 km. Sehingga untuk keempat pesawat ini sudah dapat masuk dalam pelayanan rute tersebut, sehingga tidak terlalu kami pertimbangkan dalam range. Berikut adalah data dari kepemilikan jenis pesawat di Indonesia itu sendiri, di mana dari 4 pesawat yang kami pilih, terlihat bahwa untuk DHC-6400 itu tersedia 9 pesawat, DHC-6300 juga 9 pesawat, untuk Cessna 208 itu 7 pesawat, dan yang terbanyak yang tersedia atau yang sudah mendapatkan sertifikasi juga dari DGCA atas kepemilikan, yaitu Cessna 208B sebanyak 76 pesawat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aircraft selection atau pemilihan pesawat yang akan kami gunakan dalam proses bisnis kami menggunakan analisis hierarki proses atau AHP.
Dalam analisis hierarki proses ini, kami akan menentukan alternatif-alternatif pesawat yang akan kami gunakan, yaitu ada pesawat Cessna 208B Grand Caravan, Cessna 208 Caravan, DHC 6400 dan DHC 6300. Adapun juga kriteria-kriteria yang akan kami gunakan dalam proses pemilihan pesawat ini, yaitu fuel efficiency, maintenance cost, price, maximum payload, manpower, dan availability. Dari alternatif-alternatif pesawat ini kami akan memberikan penilaian dengan menggunakan kriteria-kriteria yang ada. Yang pertama untuk fuel efisiensi dapat dilihat di slide bahwa untuk fuel efisiensi pesawat Cessna Grand Caravan dan pesawat Cessna Caravan ini memiliki fuel efisiensi yang paling efisien dibanding dengan pesawat jenis lainnya, sehingga poin yang didapatkan yang paling besar di antara pesawat jenis lainnya. Begitupun dengan maintenance cost, dari data yang telah kami dapatkan bahwa pesawat Cessna 208 Caravan dan pesawat Cessna 208 Background Caravan ini memiliki cost maintenance yang paling kecil, sehingga pada analisis hierarki proses ini kedua pesawat tersebut mendapatkan poin pada kriteria maintenance cost yang paling besar. Begitupun juga dengan price, Cessna 208 Grand Caravan, pesawat Cessna 208 Caravan ini memiliki harga yang relatif lebih murah dibanding dengan pesawat DHC 6400 dan DHC 6300, sehingga poin yang didapatkan juga lebih besar dibanding dengan pesawat lainnya. Begitupun adapun maksimum payload ini pesawat jenis DHC 6400 dan pesawat jenis DHC 6300 ini memiliki maksimum payload yang paling besar dibanding dengan pesawat jenis Cessna, sehingga poin yang didapatkan dari analisis hierarki proses ini yang paling besar dibanding dengan pesawat jenis Cessna. Adapun manpower and availability dapat dilihat di slide bahwa pesawat jenis Cessna 208 Background Caravan ini memiliki nilai yang relatif besar, paling besar di antara dengan pesawat jenis lainnya. Hal ini berdasarkan data dari DGCA yang menunjukkan bahwa pesawat Cessna 208B Grand Caravan ini merupakan pesawat yang paling banyak beroperasi di Indonesia, sekitar 70-an pesawat atau 10 kali lipat dibanding dengan pesawat lainnya sudah beroperasi di Indonesia, sehingga poin yang didapatkan oleh pesawat Cessna 208B Grand Caravan ini pada kriteria manpower dan availability yang paling besar. Selanjutnya, dengan mempertimbangkan kriteria importance atau besar bobot dari bobot nilai dari setiap kriteria yang ada, di mana price memiliki bobot yang paling tinggi, kemudian manpower dan availability diikuti dengan fuel efficiency, maximum payload dan maintenance cost. Kami mendapatkan bahwa pesawat Cessna 208B Grand Caravan mendapatkan poin yang paling tinggi dibanding dengan pesawat-pesawat lainnya. Data hasil analisis hierarki proses ini merupakan hasil yang cukup konsisten, karena kami mendapatkan nilai konsistensi rasio dari analisis ini sebesar 0,031, di mana tidak lebih dari 10% atau 0,1. Sehingga data yang atau hasil yang didapatkan ini cukup konsisten. Dari hasil yang telah ada, kami akhirnya menentukan bahwa pesawat Cessna 208B Grand Caravan akan menjadi pesawat yang akan kami gunakan dalam proses misi kami. Pertama-tama kami akan menjelaskan terkait seleksi rutenya. Jadi ada beberapa rute yang kami pilih, yang kami harapkan menjadi available untuk pesawat amfibi di tahun-tahun ke depan. Yang pertama itu adalah Bali ke Gili Trawangan, yang kedua Gili Trawangan ke Labuan Bajo, yang ketiga Bali ke Labuan Bajo, yang keempat Wakatobi ke Labuan Bajo, dan yang kelima Wakatobi ke Bunaken. Rute ini semua dipilih dikarenakan memiliki jarak kurang dari 1000 km. Ini juga salah satu faktor di mana banyak dari pesawat amfibi yang kami pilih, yang akan kami pilih dan
pesawat amfibi yang sudah diregistrasi dan ada sertifikasinya di Indonesia itu memiliki jarak maksimum di perkiraan sekitar 1000 km untuk jarak maksimumnya. Jadi destinasi-destinasi ini adalah destinasi yang paling cocok untuk kondisi pesawat amfibi yang tersedia. Untuk kriteria yang kami masukkan ke dalam AHP itu tersendiri terdapat 5. Yang pertama itu demand, artinya banyaknya pengunjung yang mendatangi masing-masing destinasi tersebut. Yang kedua, jarak untuk antar rute tersebut. Yang ketiga, jumlah resort yang terdapat di setiap destinasi tersebut. Dan keempat, itu maintenance facility, di mana dari rute-rute tersebut jarak ke maintenance facility untuk amphibious aircraft itu berapa. Dan yang kelima itu adalah sea wave condition. Artinya karena kami menggunakan pesawat amfibi, kami banyak mendarat dan take off di perairan. Jadi membutuhkan kondisi perairan yang stabil, yang tidak terlalu ganas. Nah, ini data-data yang kami gunakan untuk melakukan perbandingannya di AHP. Untuk rute Bali Gili Trawangan secara demand turis di Gili Trawangan itu terdapat 360.613 turis, dan dari Bali sendiri pernah mencapai 6.275.210 turis. Jarak untuk Bali Gili Trawangan ini 112 km dengan total jumlah resort di masing-masing destinasi itu 598, dan jarak ke maintenance facility yaitu GMF di Bali, karena GMF juga sudah menerima maintenance untuk amphibious aircraft. Jarak ke GMF Bali itu 112, dan untuk kondisi sea wave-nya itu untuk di Gili itu di sekitar 0,5 sampai 1,25 meter untuk ketinggian ombaknya, dan Bali dari 1,25 sampai 2,5 meter. Selanjutnya di rute Bali ke Labuan Bajo, untuk dari Bali sendiri turisnya di 6.275.210 turis, dan dari Labuan Bajo sendiri diperkirakan terdapat 200.000 pengunjung. Untuk jarak dari Bali ke Labuan Bajo itu 511 km dengan jumlah resort itu untuk kedua daerahnya itu 605, dan jarak ke maintenance facility terdekat yaitu GMF Bali itu 511, dan untuk kondisi sea wave-nya Bali itu 1,25 sampai 2,5 meter, dan Labuan Bajo itu 0,5 sampai 1,25 meter. Yang ketiga itu rute Gili Trawangan ke Labuan Bajo, di mana turis Gili Trawangan itu 366.613, dan dari Labuan Bajo itu 200.000. Dan sekali lagi untuk data-data turis ini didapatkan dari BPS masing-masing provinsi atau daerah, dan untuk Labuan Bajo tersendiri itu dari semacam badan turisme Labuan Bajonya yang membuat sebuah perkiraan. Untuk jarak Gili Trawangan ke Labuan Bajo itu 422 km dengan jumlah resort total di Gili Trawangan dan Labuan Bajo itu 189, dan jarak dari maintenance facility ke GMF Bali itu 112. Ini diambil dari jarak Gili Trawangannya, karena itu akan jauh lebih dekat ya di saat pesawat sedang ke Gili Trawangan dan nanti baru ke Bali untuk ke GMF-nya. Untuk sea wave condition Gili dan Labuan Bajo itu kurang lebih sama, dan untuk data ini diambil dari BMKG ya, dari BMKG, dan kedua daerah ini memiliki tinggi ombak sekitar di 0,5 sampai 1,25 meter. Selanjutnya adalah Wakatobi ke Labuan Bajo. Untuk Wakatobi sendiri terdapat 4.000 turis
dan Labuan Bajo itu 200.000. Untuk jarak dua daerah ini adalah 536 km dengan jumlah total resort itu 157, dan jarak ke maintenance facility terdekat yaitu GMF Bali itu 511 km dihitung dari Labuan Bajo. Dan untuk kondisi ombaknya, Wakatobi itu 0,1 sampai 0,5 meter dan Labuan Bajo 0,5 sampai 1,25 meter. Di Wakatobi sendiri, mohon maaf. Selanjutnya itu adalah rute terakhir yaitu Wakatobi ke Bunaken. Nah, seperti yang tadi sudah disebutkan juga, untuk jumlah turis ke Wakatobi itu adalah 4.000, dan untuk ke Bunaken sendiri pernah tercatat paling tingginya itu 12.000 turis ke Bunaken. Untuk jarak antar dua daerah ini yaitu sekitar 806,45 km. Untuk jumlah resortnya sendiri di dua daerah ini jika ditotalkan terdapat 84, dan untuk di Bunaken sendiri terakhir dari data BPS yang dilihat itu tahun 2000, data dari 2018 itu hanya terdapat penginapan, jadi bukan resort. Untuk maintenance facility, jarak dari Wakatobi-nya sendiri, karena itu yang paling dekat ke GMF Bali, itu sekitar 1000 km. Dan si wave condition untuk Wakatobi itu 0,1 sampai 0,5 meter dan Bunaken 0,5 sampai 1,25 meter. Jadi ya bisa dari data-data ini kami melihat dan membandingkan mana yang untuk saat AHP-nya yang kami lebih preferable atau lebih kami inginkan. Selanjutnya untuk hasil AHP-nya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai route selection with AHP method yang telah kami diskusikan dengan memasukkan data-data seperti prioritas kriterianya dan data-data dari setiap rutenya tersebut. Dan didapatkan pada grafik ini bahwa demand memiliki nilai AHP atau importance poinnya yang lebih besar dibandingkan kriteria-kriteria lainnya. Yang kedua adalah range, 3 number of resort, maintenance facility, lalu si wave condition. Jadi di kriteria importance ini akan menjelaskan poin mana yang lebih dominan mempengaruhi dalam pemilihan rute-rute yang akan kami pilih. Untuk nilai pada grafik ini memiliki konsistensi rasio sebesar 6,7% dan kurang dari 10% sehingga dianggap valid untuk AHP method ini. Lalu untuk decision route selection, setelah kami memasukkan data-data yang tersedia pada tabel yang dijelaskan oleh teman kami Alessandro, didapatkan bahwa Bali Gili dan Bali Labuan Bajo memiliki poin alternatif poin yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Yang kedua Gili Labuan Bajo, sisanya yang paling rendah ada Wakatobi Labuan Bajo dan yang paling rendah Wakatobi Bunaken. Dan untuk grafik ini mempunyai AHP-nya mempunyai konsistensi rasio sebesar 7% dan konsistensi rasio ini kurang dari 10% sehingga dianggap valid dan konsisten dalam penilaian terhadap rute-rute tersebut. Kesimpulan rute setelah melakukan AHP, kami memprioritaskan dan memilih
area operasi kami yaitu Bali Labuan Bajo, Bali Gili Trawangan, Labuan Bajo. Sedangkan untuk Wakatobi Labuan Bajo dan Wakatobi Bunaken tidak kami prioritaskan untuk beroperasi di area tersebut karena memiliki poin yang lebih rendah dibandingkan yang lainnya. Sehingga kami lebih berfokus dan memprioritaskan Bali Labuan Bajo, Bali Gili Trawangan, Labuan Bajo. Untuk roadmap-nya dapat dilihat pada gambar ini, di mana kami berpikir bahwa rute itu dapat disederhanakan dari 3 rute menjadi 2 rute, yaitu Bali dan Gili dan Labuan Bajo. Nah, untuk sistem tersebut kami menggunakan sistem hub and spoke, dengan hub-nya adalah Gili dan spoke-nya adalah Bali dan Labuan Bajo. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu aspek dari operasi kami sendiri, yaitu pemilihan base. Dari rute yang sudah kami pilih, menentukan base kami berada di sekitar Gili Trawangan atau di sekitar Kepulauan Gili. Hal ini disebabkan karena lokasi ini berada di salah satu titik dari rute operasi kami dan juga berada di titik tengah dari rute yang ada saat ini. Selain itu, lokasi ini sendiri kedepannya dapat dimanfaatkan sebagai hub untuk rute-rute kami ke depannya. Selain itu, di Gili Trawangan sendiri memiliki kondisi alam yang mendukung, yaitu dengan ombak yang hanya setinggi 0,5 sampai 1,25 meter dan juga kecepatan angin maksimum yang hanya berada pada di kisaran 4,8 meter per second atau sekitar 9 knots. Untuk menentukan lokasi persis dari base kami sendiri, ada beberapa hal yang kami pertimbangkan, yaitu seperti perizinan dari pemerintah, ketersediaan dari area untuk dibangun base, dan kondisi lingkungan dari area tersebut. Nah, karena adanya beberapa kekurangan informasi seperti terkait perizinan dari pemerintah, maka kami membuat beberapa alternatif yang dapat kami lakukan apabila terjadi permasalahan dari perizinan itu sendiri. Terdapat 2 alternatif yang kami buat, yaitu pertama dengan meletakkan base kami di Gili Trawangan, yang kedua dengan meletakkannya di Teluk Koda atau Pelabuhan Bangsal. Untuk peletakan base di Gili Trawangan sendiri akan menjadi plan A kami, cukup jelas karena hal ini akan sangat lebih efektif dari segi operasi, karena base ini sendiri sudah berada di titik rute operasi itu sendiri, sehingga kami tidak perlu melakukan penerbangan ferry untuk membawa pesawat kami dari base menuju titik dari rute itu sendiri. Namun di Gili Trawangan sendiri permasalahannya adalah kebanyakan area pantai dimanfaatkan sebagai area pantai pariwisata publik yang mungkin akan menjadi kendala untuk kami mendapat perizinan dari pemerintah itu sendiri dalam membangun base kami di sini. Nah, untuk lokasi persis yang kami bayangkan di Gili Trawangan sendiri berada di titik yang kami tunjukkan pada gambar 2, karena di titik tersebut juga terdapat pelabuhan terminal ferry yang mungkin akan menjadi lebih mudah dari segi operasi, dari segi perizinan itu sendiri. Nah, untuk plan B sendiri, apabila terdapat permasalahan perizinan untuk pembangunan di Gili Trawangan, kami merencanakan untuk membangun base kami sendiri di Teluk Koda atau Pelabuhan Bangsal yang terletak 7 km dari Gili Trawangan. Kenapa di lokasi ini? Karena lokasi ini sendiri area pantainya tidak banyak digunakan sebagai area wisata dan juga terdapat besar di sekitar lokasi ini, sehingga kemungkinan lokasi ini dapat digunakan sebagai base kami.
Our first flight operations is the sightseeing flights. Sightseeing flights are operated as a way for Varuna Air to offer second to none flight experience with the view of Indonesia's own natural beauty. These flights will be available from either Nusa Dua in Bali or Labuan Bajo. The first picture on the left is one of the view that will be available when you take the sightseeing flights from Labuan Bajo. This one in particular is the view of Padar Island. Other destinations or tourism spots that will be available from our sightseeing flights from Labuan Bajo is the Komodo Island, the Pink Beach, the Manta spots, the Kanawa Island, and other natural beauty. And the picture on the right is one of the view that will be available from our sightseeing flights from Nusa Dua in Bali. This particular picture is from Danau Bratan, which is located in the north region of Bali. Other tourism spots that will be available to view is Les Village, Ubud rice paddies, Batur Mountain, and other beaches and other natural beauty. And the second flight operations is the point-to-point flights. Varuna Air also offers point-to-point flights for our customers to get from one tourism spot to another, which will be represented by Bali Gili, Gili Labuan Bajo, and Bali Labuan Bajo flights. This is the operations map of Varuna Air. We have the Nusa Dua Seaport, Gili Trawangan Seaport, and Labuan Bajo Seaport. We chose Nusa Dua because Nusa Dua has more of a private beach compared to Kuta or Sanur, which the beach is like a public space shared between hotels, resorts, and the locals people. Meanwhile, Nusa Dua is more private and it is very famous for its water sport activities, which will suit our services. The maintenance facility here is located specifically in GMF AeroAsia in Ngurah Rai Airport. This is our option of maintenance facility for our Cessna 208 Grand Caravan. We plan to only go to GMF if the maintenance is heavy or a big check or period maintenance. If it's just line maintenance, we plan to do it ourselves with our manpower, and we plan to get the approved maintenance organization certification. Our main base will be located in Gili Trawangan Seaport or somewhere near the Gili Trawangan Seaport because it is in the middle of our operation area. The red line indicates the point-to-point flights, while the yellow circles indicate the sightseeing flights. And there is a purple line here, which is a possibility for future development to accommodate land tourists from Java to Bali, which will cross in Gilimanuk. We plan to get our customers from Pelataran Menjangan, which is a resort up here in the northern region of Bali, close to Gilimanuk, which is a pretty expensive resort. So our customer will be intersects to get their flight to Nusa Dua directly, because if we go by land, the journey will take around 3.5 hours, which is not time efficient.
And the next one we will show the video of the new test flight by Travera Air from Ngurah Rai to Gili Iyang Seaport, which is one of the seaport that is developed by the Kemenhub. The Kemenhub also just about a week ago submit rancangan peraturan pemerintah to be signed regarding the operations of the water-based seaport and the operations of amphibians airplane in Indonesia.